Ya, kembali dalam program 1,5 jam kami, Pilkada Serentak 2018, katakan tidak pada hoaks dan SARA. Saya ke Pak Imam Ansori, Sekjen PKPI. Begitu, Pak Imam, silakan menjawab pertanyaan saya. Pertanyaan saya sama kepada semua partai politik pada malam hari ini. Bagaimana Anda bisa meyakinkan pemilih bahwa PKPI tidak akan menggunakan isu SARA maupun hoaks untuk mendapatkan hati pemilih? Baik, sesungguhnya saya kok nggak yakin kalau partai-partai politik itu menggunakan isu tidak yakin. SARA. Oh iya. Sejauh ini yang saya lihat justru para tim kampanye, tim sukses. Dari bukan itu kepanjangan tangan partai politik pernah, ya Pak ya? Enggak, saya belum pernah lihat atau membaca orang partai politik terlibat dalam hoax maupun intisara. Tapi saya kira kita semua berkomitmen untuk tidak melakukan itu, karena itu kalau orang beragama itu sudah larangannya di mana-mana ada. Ini Pak PKS pasti Al-Quran disebut, yang lain juga demikian. Semua melarang untuk berita bohong, kabar bohong itu nggak boleh di surat apa itu yang hafal PKS. Tapi intinya bahwa saya yakin teman-teman di partai politik tidak akan melakukan itu, dan tentu ini juga kita akan sangat berharap Bawaslu, polisi betul-betul mengawasi dengan baik. Jadi kalau ada terjadi, walaupun itu partai politik atau siapapun, jadi nggak termasuk sepeda Pak ya. Jadi saya kira yang lain-lain, yang langsung pilkada itu betul-betul diawasi dengan benar. Tadi pertanyaan betul bahwa selama 2 kali pilkada itu, tadi Pak Aban mengatakan tidak pernah ada. Ya emang nggak pernah ada yang pelanggaran yang kelihatan tuh ya. Yang kalau dari PKPI sendiri, menurut Anda memang tidak ada pelanggaran yang signifikan yang terlihat, atau memang komponen atau instrumen hukum Bawaslu yang tidak bisa menjangkau hal itu? Ya, saya kira kita perlu melihat regulasi kita memang lemah. Saya kira itu yang harus diperbaiki. Jadi kalau sampai nggak ada tertangkap, pada orang baca semua berita yang SARA pun hoax di mana-mana, tapi nggak ada yang tertangkap. Artinya memang aturannya ada 2 kemungkinan, aturannya yang nggak kuat atau penegak hukumnya yang kurang kurang bisa melaksanakan dengan baik. Itu yang terjadi. Kemudian saya koreksi sedikit ya, tidak semua polisi itu dilamar, disunting, tapi banyak juga yang melamar. Banyak yang melamar ya. Itu koreksi saya, karena saya menghadapi sendiri ada beberapa jenderal datang ke PKPI ya. Menurut Anda mengapa ya polisi sampai mau melamar ke partai politik? Begitu. Ya, karena tergiur apa di dalam partai politik? Bukan karena partai politiknya, karena pilkada, karena ingin menjadi kepala daerah. Dan kepala memang daerah tidak enak menjadi polisi. Ya, saya kira yang jam-jam ini Pak Selamat jadi. Tapi yang jelas bahwa memang kepala daerah itu diminati banyak pihak ya, termasuk ada yang di DKI kemarin, tentara yang masih gagah-gagahnya masuk ke ini pilkada. Polisi juga sekarang banyak jenderal. Setidaknya ada 45 yang jenderal yang masuk ke sana. Saya kira memang orang dalam bahasanya Pak Roy itu projo itu penting. Jadi kita tahta itu penting sekali. Tidak hanya diukur dengan harta apapun, tapi itu menjadi minat dari mereka, masyarakat umum, partai politik, tentara, polisi pun berminat. Saya kira itu. Oke, baiklah, kita berikan aplaus kepada PKPI. Saya beranjak kepada Perindo, Pak Yamin Tawari. Pak Yamin, silakan, masih dengan pertanyaan yang sama. Ya, terima kasih. Yang pertama, memang dalam pilkada serentak 3 kali ini Partai Perindo belum mengusung karena belum punya kursi di DPR. Iya. Tapi cukup banyak kami mendukung para calon yang sudah diusung oleh partai-partai. Tapi Anda mengamati para calon dan juga kendaraan politiknya ini dengan perspektif hoax dan isu SARA, bagaimana Anda melihat? Iya. Saya kira kita punya pengalaman pada pilkada pertama dan kedua serentak yang lalu. Memang ada. Tetapi satu hal yang perlu kita garis bawahi juga, bahwa hasil daripada pilkada itu tidak menimbulkan keributan atau kerusuhan yang begitu berarti pada tingkat nasional. Semestinya hal ini juga harus kita apresiasi, bahwa tingkat kesadaran masyarakat terhadap begitu tingginya perbedaan-perbedaan ataukah isu hoax dan SARA, tetapi lalu kemudian bisa dilakukan secara baik sehingga memang tidak menimbulkan keributan. Harusnya kita apresiasi juga soal itu. Tetapi juga tidak berarti bahwa kemudian kita membiarkan hal-hal yang sudah terjadi pada masa lalu. Nah, karena itu memang bagi Partai Perindo di dalam
doktrin kami sendiri memang kami melarang keras SARA itu. Dan kepada pendukung, kader dan simpatisan kami selalu kami sosialisasikan dalam berbagai acara, baik perkaderan ataupun pertemuan kader. Termasuk juga kepada para calon-calon kepala daerah yang kami dukung, beberapa diantaranya kami menyampaikan juga, karena isu SARA dan hoax ini, terutama SARA, bukan hanya kepada pemilih, tetapi para calon-calon kepala daerah juga kalau boleh berkata dan bersikap itu berjaga. Berhati-hati, jangan sampai kemudian salah ucap, slip of the tongue, sehingga kemudian memancing keributan yang tak berarti di masyarakat. Oke. Nah, karena itu memang menjadi kewajiban kita semua. Satu hal lagi yang lebih penting adalah kalau aparat penyelenggara bertindak cepat, maka itu akan menimbulkan efek jera. Tetapi jika tidak bertindak cepat, terlambat sedikit pun, maka itu akan menjadi snowball. Dan itu agak repot bagi kita untuk menghadapi itu. Kepada Perindo saya ingin mengajukan pertanyaan mengenai bagaimana tanggapan Anda terhadap isu money politik, suap uang, mahar politik dan lain sebagainya. Terkait dengan memang pemilu atau pemilihan langsung ini dananya banyak, besar sekali. Hal-hal seperti itu niscaya tidak bisa terhindarkan. Benarkah demikian? Ya, memang bahwa biaya politik itu besar, begitu. Tetapi itu tidak berarti bahwa kita harus menghalalkan mahar politik, begitu. Mungkin yang disebut oleh rekan Partai Gerindra tadi, bahwa persepsi kita terhadap mahar politik itu yang memang mungkin berbeda. Karena antara mahar politik dengan biaya politik itu dua hal yang berbeda. Nah, saya tidak tahu apakah isu ataukah istilah mahar politik ini datang dari teman-teman partai politik ataukah memang datang dari rekan-rekan media atau ke masyarakat umum. Sebab di internal kita Partai Perindo, bahkan juga partai-partai politik yang lain, itu istilah yang biasa disebut adalah kos politik, kalau nggak salah, biaya politik. Dan kos politik itu legal adanya ya, walaupun ada aturan yang membatasi bahwa setiap orang maksimal 75 juta, lalu kemudian Badan Hukum 750 juta begitu. Dan semua itu kita kembali kepada Bawaslu untuk melakukan pengawasan. Terima kasih Perindo. Saya langsung menuju kepada PSI. PSI Anda partai baru dan banyak harapan khususnya anak muda kepada PSI ini. Begitu. Saya ingin tanggapan Anda dan juga komitmen Anda untuk tidak melakukan isu-isu atau memainkan isu SARA dan hoax untuk menarik simpati publik. Di sini kami melihat pilkada itu sebenarnya momentum yang tepat untuk memperkuat otonomi daerah. Di mana saat partai politik itu melaksanakan tanggung jawabnya, bagaimana bisa mendorong dan menjadikan tokoh-tokoh terbaik bangsa itu menjadi gubernur, bupati, wali kota dan lain sebagainya. Ini kan merupakan komitmen yang luar biasa. Namun seringkali kita melihat hambatan-hambatan yang terjadi seperti mahar politik, bahkan dalam proses pemilihan siapa calon yang akan didukung, anti meritokrasi itu menjadi sebuah momok besar bagi orang-orang yang punya kompetensi tapi mungkin nggak punya biaya, punya kompetensi, dia nggak punya terah politik dari ketokohan siapapun, punya potensi tapi masih sangat muda sekali gitu. Dan ini menjadi sebuah problematika. Seharusnya pilkada sendiri ini menjadi sebuah prinsip bagaimana kita bisa mendorong pembangunan daerah itu semakin maju karena problematika yang awal tadi, sehingga melupakan yang jadi hanyalah gimana saya bisa menang. Lah, karena permasalahannya adalah gimana saya bisa menang, kerasa udah mengeluarkan sesuatu yang besar, pengorbanan yang besar, mau gak mau ya cara-cara seperti hoax, SARA dan lain sebagainya yang dianggap saat ini mungkin efektif. Ya hal ini kan dilatar belakangi dengan berbagai macam ini ya, latar belakang demografi di Indonesia yang sangat beragam sekali dan sensitivitasnya itu sangat tinggi sehingga mudah sekali dilecut. Ya, lebih mudah berbicara begitu ya sebagai pengamat daripada nanti ketika menjalankan. Yang ingin Anda menjawab adalah apa komitmen atau bentuk nyata yang dilakukan oleh PSI untuk bisa meyakinkan masyarakat kalau PSI tidak akan melakukan hal tersebut. Ya. Kalau merujuk kepada DNA kami, yang jelas prinsip utama kami adalah anti korupsi dan anti intoleransi. Itu menjadi sebuah prinsip dasar kami gitu. Dan ini kita sudah melakukan walaupun masih belum bisa ya untuk mencalonkan di pilkada ini. Minimal kita sudah mendukung salah satunya Pak Nurdin Abdullah di ini Sulawesi Selatan. Di sana hal yang menjadi prinsip utama kami bagaimana merekrut ini baik itu kader, orang yang didukung. Kemarin mungkin semua juga sudah melihat kita melakukan open recruitment caleg itu secara terbuka.
Jadi tanpa mahar politik, ini salah satu komitmen utama kami, bagaimana politik itu selain tanpa mahar politik juga transparan, publik juga tahu mengikuti prosesnya. Jadi bagaimana juga prinsip-prinsip ini kita pegang teguh, kita juga mulai bagaimana nanti ada patungan rakyat dan lain sebagainya. Karena PSI ini juga lahir dari patungan banyak anak muda di seluruh Indonesia. Kantor-kantor kami di seluruh Indonesia, alhamdulillah selama ini merupakan patungan sumbangan dari rumah kader-kader kami semuanya. Baiklah, terima kasih PSI. Sebelumnya ada Perindo, lalu PKPI. Saya menuju ke PBB masih dengan pertanyaan yang sama. Silakan dijawab, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jelas, alhamdulillah di 2018 ini Partai Bulan Bintang lebih kurang ada di 85 kabupaten kota dan 4 provinsi. Dan semuanya kami instruksikan untuk tidak melakukan pembiayaan politik yang artinya meminta-minta kepada calon, ya. Kemudian juga untuk berita hoak, ya. Partai Bulan Bintang adalah partai Islam. Artinya kami berpegang teguh pada Al-Quran, dan berita bohong, fitnah itu sangat tidak baik. Jadi para kader dihimbau untuk tidak melakukan pemberitaan yang tidak baik. Tetapi kalau satu hal misalkan ada incumbent yang maju. Dulu incumbent ini janjinya banyak. Kemudian ketika kami mengusung yang berlawanan dengan incumbent, dan itu diangkat isu-isu mengenai bahwa dulu dia janji untuk pendidikan ternyata tidak dipenuhi. Nah, itu di berita itu dibuat bahwa janji si calon yang melawan ini tidak terpenuhi. Nah, itu menurut kami sah-sah saja, sehingga itu bukan black campaign namanya. Jadi itu satu. Nah, kemudian beberapa hal lagi terkait masalah mahar. Di Bulan Bintang tidak dikenal dengan mahar. Tapi di Bulan Bintang, kalau si calon, ya, ini kita... Mahar hanya untuk yang mau menikah, ya? Ya, jadi mahar itu sangat... Tapi bukannya menikahkan memang biasanya, calon gubernur dan calon wakil gubernur. Jadi ini politik, Mbak. Jadi kalau sesuatu hal, ya, artinya pembiayaan politik itu dikeluarkan oleh si calon dengan secara sukarela kepada partai politik A yang akan memberikan dia usungan, itu wajar-wajar saja. Seperti membuat kaos, kemudian biaya membuat bendera, kemudian membuat gambar-gambar foto dia bersama partai pengusung. Itu biaya politik, biaya kampanye, kos politik, begitu. Bukan termasuk mahar yang masuk ke kantong ketuanya atau sekjennya, begitu. Bukan. Sama sekali juga tidak pernah melakukan hal itu. Partai politik. Karena partai politik ini, apalagi kemarin Sipol itu butuh biaya besar, Mbak. Ya kan, mungkin Pak KPU dan Pak Bawaslu tahu persis bagaimana kami mempersiapkan setiap daerah-daerah itu sampai ke Dewan Pimpinan Cabang. Itu perlu biaya besar. Nah, biaya itu kalau dari Bulan Bintang karena partainya kecil, ya biaya sendiri. Begitu. Terima kasih. Baiklah, kita berikan aplaus kepada para perwakilan partai politik. Masih ada, nanti kita berlanjut untuk menanyakan hal-hal isu kekinian mengenai menjelang Pilkada serentak 2018 ini. Tetaplah bersama kami.